Perubahan iklim kini semakin terasa nyata di berbagai belahan dunia, bukan lagi sekedar isu yang dibahas dalam forum internasional atau menjadi topik penelitian para ilmuwan semata. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim dan sulit diprediksi. Mulai dari hujan deras yang turun secara tiba-tiba hingga menyebabkan banjir besar, hingga suhu panas yang meningkat drastis dan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini menurut saya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, melainkan sebuah tanda kuat bahwa bumi sedang berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh manusia. Tidak hanya itu, perubahan musim yang sebelumnya relatif stabil kini menjadi tidak menentu, sehingga berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan, seperti pertanian yang mengalami gagal panen, kesehatan masyarakat yang terancam akibat cuaca ekstrim, hingga ekonomi yang ikut terganggu karena kerusakan infrastruktur dan menurunnya produktivitas. Selain itu, berbagai kejadian alam yang sebelumnya jarang terjadi kini justru menjadi lebih sering dan intens, seperti badai besar yang datang tanpa peringatan panjang, gelombang panas berkepanjangan yang membuat aktivitas manusia terganggu, serta hujan ekstrim dalam waktu singkat yang menyebabkan banjir bandang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem alam yang selama ini menjaga keseimbangan lingkungan mulai mengalami gangguan yang cukup serius. Saya berpendapat bahwa banyak dari kita mungkin masih belum sepenuhnya menyadari betapa besar dampak jangka panjang dari perubahan iklim ini, karena sebagian orang masih menganggapnya sebagai hal yang biasa atau sekedar siklus alam. Padahal jika diamati lebih dalam, pola perubahan yang terjadi saat ini jauh lebih cepat dan ekstrem dibandingkan dengan perubahan alami yang pernah terjadi sebelumnya. Lebih jauh lagi, dampak perubahan iklim ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju, tetapi juga sangat dirasakan oleh negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi bencana. Menurut saya, ini menjadi bentuk ketidakadilan global, di mana negara yang kontribusi polusinya relatif kecil justru sering merasakan dampak yang lebih besar. Contohnya, banyak wilayah di Asia dan Afrika yang mengalami kekeringan panjang hingga menyebabkan krisis pangan, sementara negara lain menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan wilayah pesisir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Saya juga melihat bahwa perubahan iklim secara perlahan mulai mengubah pola kehidupan manusia sehari-hari. Aktivitas yang dulunya berjalan normal, kini harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Petani misalnya kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat. Nelayan menghadapi resiko lebih besar saat melaut. Dan masyarakat perkotaan harus siap menghadapi banjir atau panas ekstrim yang datang sewaktu-waktu. Menurut saya, jika kondisi ini terus berlangsung, maka bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga stabilitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa perubahan iklim seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh umat manusia untuk segera berbenah dan mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Jika kita terus mengabaikan tanda-tanda yang sudah sangat jelas ini, maka dampaknya di masa depan bisa menjadi jauh lebih parah dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mulai peduli dari sekarang, karena masa depan bumi sangat bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Salah satu dampak paling nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya kejadian banjir di berbagai kota besar di dunia, yang kini terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Curah hujan yang turun dengan sangat lebat dalam waktu singkat seringkali membuat sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang berlebihan, sehingga menyebabkan genangan luas, banjir bandang, hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat secara total. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah oleh pesatnya pembangunan kota yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman atau kawasan industri. Menurut saya, masalah banjir yang semakin sering terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor alam semata, tetapi juga karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan yang cenderung mengutamakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Selain banjir, fenomena yang berlawanan justru terjadi di beberapa wilayah lain, yaitu kekeringan berkepanjangan yang semakin parah dari tahun ke tahun.
Perubahan pola curah hujan yang tidak menentu membuat banyak daerah mengalami kekurangan air bersih dalam waktu lama, bahkan hingga menyebabkan krisis air yang serius. Dampaknya sangat terasa pada sektor pertanian, di mana banyak petani mengalami gagal panen karena tanah menjadi kering, retak, dan kehilangan kesuburannya. Saya berpendapat bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena jika sektor pertanian terganggu secara terus-menerus, maka ketahanan pangan suatu negara juga akan ikut terancam. Lebih dari itu, masyarakat kecil yang bergantung pada hasil pertanian akan menjadi pihak yang paling terdampak. Lebih jauh lagi, dampak dari banjir dan kekeringan ini tidak hanya berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rumah warga seringkali rusak akibat banjir, sementara kekeringan menyebabkan menurunnya produksi pangan yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Aktivitas ekonomi menjadi terganggu, banyak usaha yang terpaksa berhenti sementara, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan mata pencaharian mereka. Menurut saya, jika kondisi ini terus terjadi tanpa adanya upaya perbaikan yang serius, maka dampaknya akan semakin luas dan bisa memperburuk kondisi ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Saya juga melihat bahwa penanganan terhadap bencana seperti banjir dan kekeringan masih cenderung bersifat reaktif, yaitu hanya dilakukan setelah bencana terjadi, bukan melalui langkah pencegahan yang matang. Banyak kebijakan yang belum menyentuh akar permasalahan, seperti kurangnya penghijauan, buruknya sistem tata kota, dan minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menurut saya, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masalah yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas. Padahal jika ada perencanaan yang lebih baik dan kesadaran bersama, dampak dari bencana ini sebenarnya bisa diminimalkan. Pada akhirnya, saya percaya bahwa meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan harus menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa keseimbangan alam telah terganggu secara signifikan. Ini bukan lagi sekadar fenomena alam biasa, melainkan konsekuensi dari perilaku manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jika tidak ada perubahan nyata dalam cara kita menjaga lingkungan, maka bukan tidak mungkin di masa depan kita akan menghadapi krisis air dan bencana alam yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, menurut saya, sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bekerja sama untuk mencari solusi jangka panjang demi keberlangsungan hidup di bumi ini. Gelombang panas ekstrim juga menjadi salah satu dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi dan dirasakan di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Eropa dan Asia. Suhu yang meningkat secara drastis dalam waktu singkat tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap kesehatan manusia. Banyak orang mengalami dehidrasi, kelelahan, hingga penyakit serius seperti heat stroke, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada kematian. Bahkan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pekerja lapangan menjadi pihak yang paling terdampak. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga sudah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan kualitas hidup manusia secara luas. Selain berdampak pada kesehatan, gelombang panas juga memicu berbagai bencana lain, seperti kebakaran hutan yang semakin sulit dikendalikan. Suhu tinggi yang berlangsung dalam waktu lama membuat vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar, sehingga api dapat menyebar dengan cepat dan sulit dipadamkan. Dalam beberapa kasus, kebakaran hutan bahkan meluas hingga ribuan hektar dan memaksa masyarakat untuk mengungsi. Asap tebal yang dihasilkan tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu aktivitas penerbangan serta kesehatan masyarakat. Saya berpendapat bahwa kejadian ini semakin memperjelas betapa besar efek berantai dari perubahan iklim, di mana satu masalah dapat memicu berbagai masalah lain yang jauh lebih kompleks dan sulit ditangani. Lebih jauh lagi, suhu panas ekstrim juga berdampak pada berbagai sektor penting, seperti energi, ekonomi, dan bahkan ketersediaan air. Penggunaan listrik meningkat drastis karena kebutuhan pendingin ruangan, yang pada akhirnya dapat membebani sistem energi suatu negara hingga berpotensi menyebabkan pemadaman listrik. Di sisi lain, sumber air juga bisa menyusut akibat penguapan yang tinggi, sehingga memperparah kondisi kekeringan di beberapa wilayah. Menurut saya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan terjadi krisis ganda, yaitu krisis energi
energi dan krisis air, yang tentu akan sangat mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat. Saya juga melihat bahwa gelombang panas ekstrim ini seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dibandingkan bencana lain seperti banjir atau gempa bumi. Padahal, dampaknya bisa sama berbahayanya, bahkan lebih luas, karena memengaruhi banyak aspek kehidupan secara bersamaan dan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Menurut saya, kurangnya kesadaran ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan perubahan iklim, karena tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung tidak siap menghadapi risiko yang ada, dan seringkali meremehkan bahaya yang sebenarnya sangat besar. Selain itu, gelombang panas ekstrim juga secara perlahan mengubah pola hidup manusia, mulai dari jam kerja yang harus disesuaikan, hingga meningkatnya kebutuhan akan teknologi pendingin. Di beberapa negara, aktivitas luar ruangan bahkan dibatasi pada jam-jam tertentu untuk menghindari paparan panas yang berbahaya. Saya berpendapat bahwa jika kondisi ini terus terjadi, maka manusia akan semakin bergantung pada teknologi untuk bertahan hidup, yang ironisnya justru bisa meningkatkan konsumsi energi dan memperparah perubahan iklim itu sendiri. Pada akhirnya, saya percaya bahwa gelombang panas ekstrim yang semakin sering terjadi harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kondisi bumi sedang mengalami perubahan yang sangat signifikan dan tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekedar fenomena cuaca biasa, melainkan dampak nyata dari pemanasan global yang terus meningkat akibat aktivitas manusia. Jika tidak ada langkah konkret untuk mengurangi emisi, menjaga hutan dan mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan, maka suhu bumi akan terus naik dan membawa dampak yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, menurut saya, penting bagi semua pihak untuk mulai mengambil tindakan nyata dari sekarang, sebelum situasinya menjadi semakin parah dan sulit untuk dikendalikan. Penyebab utama dari perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari berbagai aktivitas manusia yang terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama sejak era industrialisasi yang membawa perubahan besar dalam cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menjadi tulang punggung energi di banyak negara karena dianggap praktis dan efisien. Namun di balik itu, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang terus menumpuk di atmosfer. Gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, dan metana, CH4, berperan dalam menjebak panas matahari, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat secara perlahan namun pasti. Menurut saya, ketergantungan manusia terhadap energi fosil ini menjadi salah satu akar masalah terbesar yang hingga kini masih sulit dilepaskan, karena berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan industri global. Selain itu, penebangan hutan secara besar-besaran juga menjadi faktor penting yang memperparah perubahan iklim. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon alami justru terus berkurang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur. Ketika hutan ditebang, bukan hanya kemampuan bumi dalam menyerap karbon yang berkurang, tetapi juga karbon yang tersimpan dalam pohon ikut dilepaskan ke atmosfer. Saya berpendapat bahwa kerusakan hutan ini merupakan salah satu kesalahan besar manusia yang dampaknya seringkali diremehkan, padahal efeknya sangat luas dan berlangsung dalam jangka panjang. Di sisi lain, aktivitas industri yang semakin berkembang pesat juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Banyak pabrik yang masih menggunakan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan, serta menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari udara, air, dan tanah. Polusi udara yang dihasilkan tidak hanya mempercepat pemanasan global, tetapi juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernafasan. Menurut saya, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran dari pihak industri dan pemerintah menjadi salah satu alasan utama mengapa pencemaran ini masih terus terjadi tanpa penanganan yang maksimal. Lebih jauh lagi, gaya hidup manusia modern yang cenderung konsumtif juga turut memperparah kondisi perubahan iklim. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, tingginya konsumsi listrik, serta kebiasaan menggunakan produk sekali pakai, seperti plastik menjadi faktor tambahan yang mempercepat kerusakan lingkungan. Saya melihat bahwa banyak orang masih menganggap kebiasaan kecil seperti membuang sampah sembarangan atau boros energi sebagai hal yang tidak berdampak besar, padahal jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya menjadi sangat signifikan. Menurut saya, perubahan gaya hidup menjadi lebih sederhana dan ramah lingkungan adalah langkah penting yang harus segera diterapkan. Tidak hanya itu, pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat juga memberikan tekanan besar terhadap lingkungan. Semakin banyak manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan energi, makanan, air, dan tempat tinggal. Hal ini mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang pada akhirnya mempercepat kerusakan lingkungan. Saya berpendapat bahwa tanpa pengelolaan sumber daya yang bijak, pertumbuhan populasi ini justru akan menjadi beban tambahan bagi bumi yang kondisinya sudah semakin rentan. Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya komitmen global dalam menangani perubahan iklim juga menjadi hambatan besar. Meskipun berbagai perjanjian internasional telah dibuat untuk mengurangi emisi, pada kenyataannya masih banyak negara yang belum sepenuhnya menjalankan komitmennya. Kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang seharusnya bisa berjalan beriringan. Saya juga melihat bahwa edukasi mengenai perubahan iklim masih belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Banyak orang yang belum memahami secara mendalam tentang penyebab dan dampak perubahan iklim, sehingga kesadaran untuk bertindak masih tergolong rendah. Padahal pengetahuan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Menurut saya, peningkatan edukasi dan penyebaran informasi yang mudah dipahami harus menjadi prioritas agar masyarakat bisa lebih peduli dan terlibat dalam menjaga lingkungan.
Lebih dari itu, perkembangan teknologi yang seharusnya bisa menjadi solusi, justru dalam beberapa kasus malah memperburuk keadaan jika tidak digunakan dengan bijak. Misalnya, meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dan pusat data membutuhkan energi yang sangat besar, yang sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fosil. Saya berpendapat bahwa teknologi seharusnya diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, bukan malah menjadi penyumbang masalah baru. Pada akhirnya, saya percaya bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini merupakan hasil dari akumulasi berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ini bukan masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan konsekuensi dari pola hidup dan sistem yang telah lama dijalankan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap bumi. Oleh karena itu, menurut saya, solusi untuk mengatasi perubahan iklim harus dimulai dari perubahan pola pikir, kebijakan yang tegas, serta tindakan nyata dari setiap individu. Jika tidak ada perubahan yang signifikan mulai dari sekarang, maka kondisi bumi akan terus memburuk, dan dampaknya akan semakin sulit untuk dikendalikan di masa depan. Namun demikian, di tengah berbagai dampak dan penyebab perubahan iklim yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, saya melihat bahwa harapan untuk memperbaiki kondisi bumi masih tetap ada jika seluruh pihak benar-benar memiliki kemauan untuk berubah. Berbagai upaya sebenarnya telah mulai dilakukan oleh banyak negara, seperti beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah-langkah ini menurut saya merupakan sinyal positif bahwa kesadaran global mulai tumbuh, meskipun belum sepenuhnya merata. Namun demikian, upaya ini masih perlu diperluas, dipercepat, dan dilakukan secara konsisten, agar dampaknya bisa benar-benar terasa dalam jangka panjang. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan berkelanjutan, saya berpendapat bahwa berbagai program tersebut hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak mampu mengatasi akar permasalahan perubahan iklim. Selain itu, peran individu juga sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kebiasaan sederhana seperti menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi umum atau bersepeda, membawa tas belanja sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah merupakan langkah kecil yang jika dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak besar. Saya berpendapat bahwa perubahan besar justru berawal dari kesadaran kecil yang dimiliki oleh setiap individu. Jika jutaan orang mulai melakukan perubahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap kondisi lingkungan secara keseluruhan. Di sisi lain, pemerintah dan sektor industri memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar karena memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Kebijakan yang mendukung penggunaan energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap hutan dan ekosistem harus ditegakkan secara serius dan tidak hanya menjadi wacana. Saya melihat bahwa masih banyak kebijakan yang belum dijalankan secara maksimal karena adanya kepentingan ekonomi jangka pendek yang seringkali lebih diutamakan. Menurut saya, hal ini menjadi tantangan besar karena tanpa keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas, maka upaya mengatasi perubahan iklim akan berjalan lambat dan tidak efektif. Lebih jauh lagi, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci yang sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim. Banyak masyarakat yang sebenarnya belum memahami secara mendalam tentang dampak dan penyebab perubahan iklim, sehingga belum merasa terdorong untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Saya berpendapat bahwa penyebaran informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih peduli dan sadar akan peran mereka. Generasi muda menurut saya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan jika dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini. Tidak hanya itu, kolaborasi global juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim, karena masalah ini tidak mengenal batas negara. Setiap negara memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai penyumbang emisi maupun sebagai pihak yang terdampak. Saya melihat bahwa kerjasama internasional harus diperkuat, bukan hanya dalam bentuk kesepakatan, tetapi juga dalam tindakan nyata yang terukur. Tanpa adanya kerjasama yang solid, upaya yang dilakukan oleh satu negara saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah global ini. Selain itu, perkembangan teknologi juga sebenarnya dapat menjadi solusi yang sangat membantu jika dimanfaatkan dengan baik. Inovasi dalam bidang energi bersih, pengelolaan limbah, serta efisiensi penggunaan sumber daya dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Namun menurut saya, teknologi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan perubahan perilaku manusia. Teknologi harus menjadi alat pendukung, bukan satu-satunya harapan. Pada akhirnya, saya percaya bahwa masa depan bumi sangat bergantung pada keputusan dan tindakan yang kita ambil saat ini. Perubahan iklim memang merupakan tantangan besar yang kompleks, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Diperlukan kesadaran, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan perubahan yang nyata. Menurut saya, jika kita terus menunda tindakan dan menganggap masalah ini sebagai hal yang bisa diselesaikan nanti, maka kita justru sedang memperbesar risiko yang akan dihadapi di masa depan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua tidak hanya memahami bahaya perubahan iklim, tetapi juga mulai bergerak dan mengambil langkah konkret demi menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak dihuni bagi generasi mendatang.